Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubantara Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan coba memberikan tips ya, tips untuk membeli merpati di pasar. Tip ini tujuannya supaya kita bisa dapat yang harga miring. Tapi kalau kita udah kebiasaan cari burung, terus orang kenal, pembelinya sudah kenal, pembelinya, penjualnya udah kenal kita, sering bermain burung, ya agak sulit. Tapi ini juga tip untuk mencari burung yang bagus. Selain harganya murah ya bagus lah. Kemudian memilih ya, tips memilihnya juga ya. Ini atas permintaan dari Mas ANF. Tolong Pak bikin video tips memilih burung atau membeli burung di pasar. Ini dari tips yang cari harga murah. Pokoknya permulaannya di situ ya. Jadi kita datang ke pasar. Yang pertama kita lakukan kalau misalnya kita datang di pasar yang agak asing atau yang belum pernah kita datengin ya, usahakan kita jalan-jalan dulu ya teman-teman dan juga Mas ANF. Kita jalan-jalan dulu, lihat-lihat aja, nggak usah megang dulu. Kalau menurut saya jangan megang dulu, kita lihat-lihat aja. Kemudian kita dengar-dengar sambil kita menilai burung. Oh, yang itu lumayan menurut kita. Kemudian atau misalnya ada orang yang mau beli, tawar-menawar, kita perhatikan burungnya kelasnya seperti apa. Misalnya dia bagus biasa atau bagus yang menurut kita sudah memenuhi standar, itu harganya berapa gitu. Misalnya sampai sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu, itu kita dengar-dengarkan dulu. Kita dengar-dengar dulu atau kita cari informasinya dulu lah, dengan cara mendengarkan orang berjual beli. Kalau udah kita punya patokan untuk apa ya, untuk menawar pada nantinya. Tapi juga sambil kita lihat ya kejadiannya itu, artinya jadi harga dealnya itu berapa. Nah, di situ kita bisa mempersiapkan uang kita. Wah, ini aku punya uang segini, cari yang standar begini, kira-kira udah dapat gitu. Jadi kita jangan apa ya, jangan terburu nafsu langsung cari beli, jangan. Kalau itu menurut saya, kayak saya biasanya begitu. Saya lihat-lihat dulu, dengar-dengar dulu orang membeli itu sampai berapa. Kalau ada orang jual, kita dengarkan pembelian dari penjual itu berapa, nanti dijualnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan harga yang pantas. Kemudian trik untuk membelinya atau memilih, maksudnya memilih burung yang seperti keinginan kita, ataupun misalnya kita belum begitu mahir dalam pembelian, kita masih berusaha meraba. Maksudnya meraba-raba ya, bukan meraba megang ya, tapi ini bagus enggak, atau mana yang lebih bagus gitu istilahnya. Kalau saya ya Mas ANF, gatal, dingin sekali ini makanya saya pakai jaket. Kalau saya biasanya dari sisi warna dulu Mas ANF. Kalau ini saya pribadi ya, karena bukan saya fanatik terhadap warna tertentu, tidak. Cuma biasanya cari warna yang apa ya, yang tandes gitulah.
Yang tandas itu misalnya ya hitam, yang hitam bagus gitu. Ada kan, ada yang hitam terlalu mengkilat sekali, itu saya malah kurang suka. Karena biasa saya pernah mencoba masalahnya ya, burung yang mengkilat sekali itu malah nggak mau terbang teman-teman. Dan juga Mas Zainab, saya beli, saya bawa ke rumah, kebetulan waktu itu kakinya agak basah. Setiap saya lemparkan, dia langsung nempel di tanah. Begitu terus sampai saya angremkan, biarkan dia berkeliaran kemari, kesana kemari sampai terbang-terbang gitu. Setelah itu saya cabut, saya lepaskan, bahkan saya lemparkan sampai tinggi gitu, dia malah turun lagi ke bawah. Ini burung gimana ya? Saya lepaskan juga disawatin ya, disawatin, dilemparkan gini, brrr, gitu ya. Dia udah naik gitu, turunnya di genteng. Ih, burung ini gimana ini? Akhirnya saya nggak teruskan ya, karena sudah 2 atau 3 kali angreman itu nggak bisa, nggak mau terbang. Walaupun kalau dia angrem, dia sobo cari makan, itu dia terbang, terbangnya biasa. Tapi begitu kita lepaskan, dia nggak mau terbang. Saya heran sekali itu. Nah, ini dari sisi warna ya. Saya biasanya cari warna yang apa ya, yang serk gitu ya. Misalnya kalau teman-teman suka cari apa, suka warna megan, ya cari yang megan. Yang bulunya itu seperti ada kapurnya di ujung-ujung kelar, itu seperti ada kapurnya. Itu biasanya zat lilinnya tebal, dan biasanya dia ngelenyet, kering ngelenyet ya, kering neutro gitu. Segala warna diperhatikan aja, itu di ujung-ujung, di tepi-tepi apa bulu itu ada kayak zat kapurnya atau zat lilinnya. Jadi warnanya putih kayak kapur atau tidak ditaburkan gitu. Itu ciri-ciri burung yang bulunya bagus. Kita nggak perlu pegang, itu sudah bisa diprediksi bahwa burung itu bulunya bagus. Terus saya lihat dari paruhnya. Paruh itu dia nanti berkaitan sama kepalanya. Karena saya suka tinggian dulu, dan sampai sekarang pun saya suka jenis kepala yang membulat. Kemudian paruhnya tipis panjang atau tipis pendek. Yang penting dia tipis runcing yang jelas. Nah, tipis runcing gitu ya. Itu panjang pendek nggak pengaruh, yang penting tipis runcing. Saya lihat serasi enggak sama kepalanya. Kadang saya suka yang kepala serem, kadang saya suka yang agak ngotak, tapi harus didukung dengan paruh yang apa namanya, tipis runcing. Kemudian saya lihat proporsi tubuhnya saat dia berdiri. Saat dia berdiri itu dia proporsional nggak? Dari kepalanya dilihat, kemudian lehernya, badan sampai ekor, kemudian tinggi kaki, itu proporsional nggak? Kalau dia agak kepanjangan di kepala, saya biasanya nggak pegang itu. Kalau misalnya kependekan juga di leher ya, maksudnya ya, di lehernya itu kependekan juga nggak saya pegang gitu, nggak saya pilih untuk saya raba, itu enggak. Jadi saya diamkan. Jadi saya pilih yang pertama kali itu yang paruh kepala, bulu paruh kepala, kemudian mata. Kalau matanya dia menceret bagus ya, tua, kemudian bisa mengecil, bisa membesar, hitam-hitamnya itu sudah jadi pilihan saya, tapi belum saya pegang. Kemudian saya lihat kakinya kering enggak, paruhnya kering enggak. Kalau paruh kering, kaki kering, kemudian dia berdirinya bagus atau gagah gitu ya, tegak gagah begitu. Nah, kemudian saya lihat dia udah mau bekur belum. Kemudian kalau dia sudah bekur, kita lihat, kalau saya lihat kakinya model
jeplak-jeplak enggak itu ya, apa namanya, jeplak-jeplak ya bahasa Indonesianya ya, yang nendang-nendang gitu ke belakang, cetit 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 gitu enggak. Nah, kemudian kalau pas bekur dia selain cetit-cetit juga matanya main enggak. Kalau bisa main sampai kecil itu biasanya itu sudah pilihan saya. Artinya itu burung akan saya beli. Nah, untuk memastikannya biasanya saya pegang, saya lihat pegangannya gimana. Untuk memastikan bulunya yang ada putih-putihnya saya pegang, oh benar berarti ini memang sesuai prediksi. Kemudian kalau pegangannya penuh, bulat gitu ya, bulat penuh itu sudah masuk kriteria saya. Walaupun dia agak kecil nggak apa-apa, yang penting bulat penuh. Kemudian saya raba di tulang dadanya, dia panjang apa pendek. Kalau panjang biasanya saya yang suka. Jarak antara ujung tulang dada yang belakang sama supit itu terlalu jauh enggak. Kalau enggak terlalu jauh saya suka, kalau yang terlalu jauh itu saya kurang suka, biasanya kasar. Kemudian di supit saya raba juga bentuk supitnya kayak apa. Kalau saya suka yang paling penting ya yang keras, itu yang saya suka. Masalah lancip, masalah enggak lancip itu nanti nomor 2. Yang pertama sekali saya rasakan itu kuat sama keras ya. Kemudian habis itu saya raba di bahu yang dekat sekali sama badan itu. Kalau dia bulat, tebal itu saya suka. Kalau yang model pipih saya kurang suka. Jadi saya kalau udah di bahu kok nggak bulat biasanya saya nggak jadi. Tapi kalau bulat, apalagi ototnya bagus, nah biasanya saya teruskan. Nah, kemudian untuk leher juga kadang-kadang saya coba pegang gitu, dia kokoh enggak. Kalau dia enggak kokoh itu biasanya walaupun tetap saya pilih, tapi kalau ada pilihan lain yang lehernya kokoh, saya milih yang lehernya kokoh. Kemudian panjang lar sama buntut itu terlalu jauh enggak bedanya. Kalau terlalu jauh saya juga biasanya enggak suka. Kemudian kerapatannya, kalau dia rapat sama bulunya tebal itu saya suka. Kalau yang bulunya terlalu tipis saya nggak suka. Apalagi ya, bentuk lar yang paling saya suka itu yang bulat teman-teman, seperti ini ya. Tunggu saya ini dulu. Nah ini teman-teman, ini bulat ya, bulat ya ujung-ujung larnya ini. Ini yang saya suka begini, lebar bulat gitu ujungnya ya. Kalau dapat yang begini saya suka. Kalau dapat yang agak kecil sedikit, nggak terlalu lebar begitu, yang penting rapat, itu saya suka. Terus biasanya kalau yang kurang lebar larnya ini biasanya dia agak kayak apa ya, kayak pedang gitu sedikit lah. Dia nggak bulat gini, dia bentuknya hampir kayak pedang. Nah itu setelah dipegang kok ininya ngawet, itu saya juga suka. Jadi pertama lihat warnanya dulu ya, warnanya bulu tandes enggak, misalnya merah ya, merahnya merah bagus lah, jangan merah-merah mentah atau perumpung. Kadang-kadang kalau warna sih sesuai selera ya, jadi saya nggak bisa harus begini yang jelas itu di larnya sini, di pinggir-pinggirannya sini dia seperti ada bedaknya itu ya Mas ANF dan juga teman-teman, ada bedaknya, itu pertanda bahwa burung itu bulunya bagus, kualitasnya lebih bagus daripada yang tidak ada kayak bedaknya itu. Kira-kira itu ya Mas ANF, apalagi yang kurang ya. Masalah tawar menawar harga itu tergantung teman-teman ya. Kalau memang sudah cocok sekali ya diambil. Kalau enggak cocok sekali dengan
harga yang ditawarkan kemudian sudah kita tawar kok nggak dikasih ya itu tergantung teman-teman ya, tapi yang jelas pilihannya saya begitu. Apa lagi ya? Oh, ada juga kalau orang-orang itu sampai lihat di centil ya. Kalau saya jarang lihat di centil. Karena apa ya? Yang penting pegangan bulu rambonan udah masuk, saya di centil-centil itu nggak terlalu memperhatikan teman-teman. Apalagi ya? Udah kayaknya ya. Cuma itu ya. Oh ya, ekornya juga milih yang natah kalau saya. Ininya itu jadi satu. Kalau ini karena ini udah apa, ada yang lepas ini ya di tengah ini. Ini saya beli di pasar, ini mungkin tadinya rumahan atau gimana kok yang tengah dua ini nggak ada ya teman-teman. Itu. Yang dua ini masih pendek sekali tuh. Nah, jadi kalau dipegang dia kayak nyilang gini. Padahal ini sebenarnya menurut saya nggak nyilang ya. Nanti kalau ada bulu tengahnya dia nanti akan rapi natah sendiri. Kurang lebih itu ya Mas ANF dan juga teman-teman. Semoga ini bisa dijadikan patokan ya. Atau ya sekedar masukan lah. Kalau nyari burung jangan terburu-buru gitu ya. Dan kita juga jangan terlalu tampak sekali bahwa kita ingin membeli burung itu. Ya wajar-wajar aja lah. Tanya, kalau nggak cocok ya udah kembalikan. Kalau cocok ya dibeli. Kita jangan terlalu apa ya, terlalu kelihatan kalau kita naksir burung itu, kalau saya sih. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Saat Anda milih-milih burung di pasar, pelajari dari tongkrongannya dulu lah. Kalau saya nggak langsung pegang. Saya lihat bulunya ini itu oke, kita pegang. Akhirnya saya pegang supaya memastikan prediksi saya dari saya lihat gitu ya. Oke, cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.